Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Baik, baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Tadi udah sarapan atau belum kalian? Udah Bu. Udah Bu, udah. Sekarang untuk mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Mas Erik, bagi ketua kelas, dan akan diiring berdoa. Mulai. Hari ini ada yang tidak masuk atau tidak? Ada, Bu. Yang tidak masuk hari ini? Yang tidak masuk Mas Fahri dan Mas Fatih. Oh, kira-kira mana kelas kita mana kelas? Nggak tahu, Bu. Ada sertifikatnya? Ada Bu, ada. Ada, Bu. Nanti dikirim sedikit ya, kalau tidak masuk ya. Ini sudah siap semua ya ini ya? Ini Sudah. rumah atau mana nih? Di rumah dulu. Oke, itu akan ini sudah terlihat ya, PPT saya. Ya, Bu. Tadi kita telah mempelajari materi tentang apa kemarin? Ya, pinter materi. Kita telah mempelajari tentang ekosistem. Kira-kira ekosistem itu apa Mas kemarin? Masih berbagi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya betul, tepuk tangan Mas Haris. Betul ya, jadi ekosistem itu merupakan hubungan dari antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada lingkungan, dan sekarang kita nanti akan belajar mengenai perubahan lingkungan. Dan sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin tahu bagaimana sih perasaan kalian saat ini. Nah coba sekarang ini persyaratan dari pembelajaran daring harus on cam, kemudian sama voice-nya juga dinyalakan ya. Sekarang coba ekspresikan Mbak Eva, Mbak Emma, Mas Eris, dan Mbak D. Fabila mengekspresikan perasaan kalian itu gimana gitu ya. Coba kita lihat gambar ini ya. Silakan yo semua. Mbak Sasaila ekspresinya bagaimana Mbak? Halo. Perasaannya pakai baju ya. Kira-kira berapa? Ada yang mau mengekspresikan kenapa kalian kemudian? Gimana, Bu? Saya Bu. Ya, gimana Emma? Gimana, Bu? Kurang Bahagia jelas. karena habis makan Bu. Oh. Jadi bahagia. Betul ya. Kalau betul karena habis makan merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada kita gitu ya. Masih kita makan gitu. Kemudian bahagia itu gimana? Jadi kalau kita setiap waktu itu diberi kesempatan untuk bangun itu salah satu kebahagiaan yang harus kita syukuri gitu ya. Oke, lanjut ke materi. Nah hari ini pembelajaran ini yaitu kita mempelajari tentang perubahan lingkungan, kemudian masa-masa pencemaran lingkungan dan menganalisis penyebab dan dampak dari pencemaran yang ada di lingkungan itu. Nah sebelum ke pembelajaran kita nonton video dulu ya. Bisa ada tulisannya masih aktif pada komponen. Banyak penggunaan hijau sekarang karena lingkungan dunia manusia masih ada kesan seperti ini. Setelah menonton video ini, kira-kira Mas apa yang dapat kalian ambil dari video yang telah Ibu tampilkan ini? Tentang pencemaran, Bu, tadi. Iya betul, tentang pencemaran. Kira-kira Mbak Fabira, pencemaran apa yang terjadi di video yang telah ditampilkan tadi? Iya, tanah, udara, sama satu lagi Mas Ferry, air. Jadi ada juga pencemaran tanah, udara, dan air yang menyebabkan banyak bencana ya tadi ya. Bencananya apa saja? Yang bisa saya catat namanya. Bencananya apa saja tadi? Siapa ayo yang menjawab? Bencana alam yang terjadi pada video tersebut. Rencananya banjir, Oh iya, banjir, pinter. Absen berapa? absen 2 Bu. Udah, oke. Itu ya, itu dia ada sejarah banjir, kemudian tanah longsor, kebakaran hutan, seperti itu. Nah, itu kira-kira Mas Mbak semua, itu disebabkan sama faktor apa? Ya, dan sepertinya disebabkan adanya pengusahaan kolonial, terus penguasaan sembarangan, disebabkan oleh faktor manusia. Jadi perubahan lingkungan, ada dua faktor. Yang pertama faktor alam, kita bahas ini, kemudian faktor manusia. Nah, jadi perubahan lingkungan atau pencemaran yang disebabkan oleh ulah manusia. Saya Bu. Ya, silakan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan 94 Bu. Oh ya, ada depan. Ya, bentar. Nah, terus nanti kita dapat poin itu ya. Jadi ingat ya, ruangan dan semua benda keadaan dan daya hidup yang saling berinteraksi dan termasuk perilaku manusianya, ya, yang mempengaruhi lingkungan tersebut. Ini kan gambar berikut. Nah, kita lihat ya, awalnya itu lingkungan itu masih asli banyak pepohonan, tapi karena adanya ditinggali manusia, kira-kira ada berikut. Kira-kira ini pencemaran apa? Air. Air Bu. Ya, Mbak Eva, sekarang ya, betul, maka pencemaran air ya. Nah, kemudian adanya penggundulan hutan ya. Nah, itu juga kan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini kira-kira gambar apa yang paling ini? Pencemaran? Pencemaran tanah. Pintar tanah. Kita semua ya. Kita belajar ya pencemaran ya. Udah, Bu. Iya Bu. Kemudian ada pencemaran apa? Pencemaran udara. Udara. Ada
pabrik ya. Dan yang terakhir sebenarnya sama ya, pencemaran tanah adanya tempat pembuangan akhir sampah. Pencemaran itu apa sih kira-kira? Yuk, siapa yang mau membacakan? Bu, Ya, iya Mas Wahdi. pencemaran lingkungan hidup merupakannya. Bu, Nah, ya betul. Jadi itu ya, jadi pencemaran itu merupakan masuknya atau masuknya zat energi dan pembuangan lain ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan kualitasnya turun. Kualitasnya turun ini disebabkan oleh zat pencemaran. Kira-kira zat itu namanya apa? Yang tahu? Polutan. Polutan. Pintar Mbak Emma. Jadi zat yang menyebabkan pencemaran itu adalah polutan. Begitu ya. Satu lingkungan dapat dikatakan tercemar itu jika kadar polutannya melebihi ambang batas. Yang antara udara, berarti termasuk kalau pencemaran itu gimana? Yaitu pencemaran yang terjadi di udara, yaitu masuknya molekul atau gas ke dalam pori udara. Tuh, contohnya apa? Contohnya apa? CO, NOx, CFC, ozon, bukan KFC ya, ozon, itu ada gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini meliputi H2O, CO2, CH4, O3, dan NO. Dan selanjutnya ada pencemaran air. Nah, berarti pencemaran yang berisi air itu ada untuk mengetahui air itu pencemaran juga dan pencemaran air. Nah, kira-kira Mas Mbak, air dikatakan tidak tercemar itu juga airnya bagaimana? Tidak berwarna. airnya jernih, tidak berwarna. Berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Suhunya normal. pH-nya normal. Ya, pH-nya normal atau netral 6,5 sampai 7 dan tidak terjauh. Itu. Kemudian ada juga parameternya, ada BOD, COD, dan DO. Ya, salah satu silakan atau mencari pengertian dari masing-masing ketiga ini. BOD, kira-kira apa? Ada yang tahu? Melalui HP atau buku boleh. Ya, BOD atau biological oxygen atau mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di dalam air. Pinter, ya BOD tadi jumlah oksigen yang terlalu dalam air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menguraikan dengan seperti itu nggak terkira. Terus apa yang kita mbak? Oksigen 50. Nah, oke. Nah, kira-kira jika nilai BOD-nya dalam air itu tinggi, pencemarannya tinggi atau tidak? Tidak, kita lihat dari ya kan. Jadi karena pencemarannya banyak, kemudian akhirnya mikroorganismenya butuh oksigen banyak untuk menguraikan si limbah itu. Kemudian COD, yo yang kita siapa? Bukan COD tapi lainnya. COD. Saya Bu, Ya enggak? Nanti silakan. COD merupakan kebutuhan oksigen untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Ya betul. Jadi kita oksigen naik itu jumlah apa tadi Bu? Tinggi. Jadi kalau semakin banyak yang menguraikan zat organik maka pencemaran juga tinggi. Yang terakhir DO. Rendah. Benda. Karena banyak oksigen itu ya. Nah selanjutnya parameter biologi berarti adanya molekul hidup dalam air. Jadi kita dalam air ada molekul yang kapon, terus hidro kolera, sama narkoba. Karena airnya tercemar atau enggak? Tercemar Bu, banyak bakterinya. Ya, tercemar karena ada bakterinya ya. Ya makanya E. coli itu salah satu bakteri di mana? Di usus. Di usus. So, jadi kalau membuat sumur ya, di sini masih pakai sumur semua ya. Enggak Bu, pakainya pump. Ya, ada yang mati ya, kalau saya mati. Makanya jarak antara sumur dengan jamban atau ketika gitu ya, itu minimal harus 10 sampai 15 meter. Kenapa? Agar bakteri E. coli ini bisa akan mencari air ya. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah oleh zat-zat yang kebanyakan oleh zat kimia seperti insektisida, pestisida, atau BBT yang mencemari tanah sehingga tanahnya menjadi kurang subur. Selanjutnya ada pencemaran suara. Nah, ada pencemaran suara. Nah, di sini kira-kira juga yang lahir ya Mas Erik atau Mas Wahdi, knalpotnya itu tingginya berapa? Apakah dimodif atau tidak? Knalpot bawaan Bu. Bawaan. Oke, Mas Erik modifkah? Bawaan Bu, aman. Oke, jadi pencemaran suara. Jadi itu pencemaran yang menyebabkan lingkungan seperti itu ya. Contohnya gimana? Suara tembakan, suara mesin terus menerus, suara palu, suara pesawat, dan suara kendaraan itu. Jadi tidak usah neko-neko membuat knalpot. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak Bu, sudah jelas Bu. Diskusi kelompok, tapi sudah belajar tentang pengertian lingkungan hidup, kemudian pencemaran. Nah, sekarang diskusi kelompok, kelompoknya sudah saya bagi ya. Kemarin kan kita sudah tes kita kemarin mengenai kemampuan atau materi sebelumnya. Kemarin yang kita ekosistem ya. Kemudian sudah saya kelompokkan dibuat 3 kelompok ya, dua anggota ya. Ya Nah, Bu. kelompoknya itu Mbak Nafis sama Mas Erik, Mas Fahri sama Mbak Eva, Mbak Emma sama Fabila. Nah, jadi kalian berdua ini saling diskusi dengan LKPD yang telah saya bagikan di kolom komentar. Nah, ini link pertama ini Kok ganti Bu? ya, jadi nanti kalian mengisi kelompok berapa, nama anggota ditulis,
kemudian kelas. Nah, nanti ada gambar ini kalian analisis ya, terus dijawab pertanyaannya, termasuk pencemaran apakah gambar tersebut, kemudian bahan pencemar apa yang menyebabkan, dan dampak dan bentuk pencemaran itu apa. Dan yang terakhir itu ada bagaimana menurut kelompok Anda cara mengatasi pencemaran tersebut. Nah, jadi ini satu itu sistemnya ini nanti akan berhubungan dengan pertemuan besok. Hari ini karena kita lagi membahas materi tentang macam-macam kebenaran sama perlindungan, kalian kerjakan dulu yang poin A sama poin B. ABC ya, bisa? Ya, Bu. Ya, yuk silahkan kerjakan. 15 menit cukup ya. Ya. Apakah ada masalah? Hai. Sudah. Ya, yuk sekarang kelompok 1, silakan presentasikan salah satu itu kelompok kalian. Ya. Kalau kurang paham boleh tanya. Kelompok 1 tadi Mbak Fasya sama Eva ya? Ya Mbak silakan dipresentasikan mengenai LKPD pertama tadi. 1A Ya. pencemaran udara, Bu. Oh ya, bisa termasuk udara. Lanjut. Kemudian untuk bahan pencemar apa yang menyebabkan pencemaran tersebut itu biasanya karbon atau bahan berbahaya yang lainnya, Bu. Ya. Kemudian dampak itu pastinya mencemari udara sehingga menimbulkan banyak penyakit. Kemudian mengurangi kebersihan udara juga, Bu. Jadi kurang enak untuk bernapas bagi masyarakat yang ada di sekitar pabrik terutama. Apa Mbak Fasaila? Ya, Mbak Fasya. Karena adanya pembangunan industri seperti itu, Bu. Terus banyak pengguna yang menggunakan kendaraan bermotor daripada menggunakan angkutan umum, jadi kan bisa mengurangi polusi udara gitu. Ya, bisa. Betul ya, jadi tadi merupakan pencemaran udara. Kemudian juga pengendalian dan kemudian juga NOx, SOx, kemudian dampaknya tadi saluran pernapasan jadi sakit gitu ya tadi ya. Nah, nanti dilengkapi lagi ya Mbak, kita dapat berikutnya nanti akan ada hasil akhir seperti itu. Nah, kemudian tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sama. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Ya, bagus sekali dari tadi karena kelompok 2 baik ya. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tadi kan tugas kelompok diskusi ya, nanti dibuat video atau poster sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing berupa mengenai apa penyebab, dampak, cara pencegahan pencemaran yang telah kalian diskusikan tadi seperti itu. Kemudian nanti tugas ini diupload di Reels Instagram atau TikTok. Nah, jangan lupa tag saya ya nanti ya. Atau juga dengan sudah hilang seperti hilang itu, kalian bisa upload ke link juga grup. Jadi saya kirimkan lewat grup itu. Nah, pengumpulannya kapan? Pengumpulannya itu di akhir pembelajaran setelah pembelajaran ini selesai. Nanti kok kita akan membahas tentang akumulasi bahan tercemar, kemudian dan cara mengatasi pencemaran lingkungan seperti itu. Nah, ada yang mau menyimpulkan? Kira-kira tadi kita sudah belajar sama tadi ya hari ini ya. Yuk sama-sama kita menyimpulkan. Pencemaran, Bu, ada 3 jenis. Ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pencemaran udara, tanah, dan air, tanah suara seperti. Ada yang mau menambahi? Ya, betul. Jadi kebanyakan pencemaran itu disebabkan oleh ulah manusia. Untuk itu kita sebagai manusia menjaga selalu melestarikan diri kita, ya, jangan sampai kita merusaknya. Ya, kita diberi kesempatan hidup oleh Allah, jadi untuk menjaga diri kita. Ya, diberi kesempatan untuk tinggal, jadi kita harus sama-sama jadi menjaga melestarikan karena lingkungan. Jadi nanti apabila kita mengerti, kita juga akan mengerti. Maksudnya kalau kita menjaga merawat, kita juga akan mendapatkan tugasnya seperti lingkungan yang asli dan tidak tertutup misalnya. Begitu ya, Mas ya. Kira-kira sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Belum, Bu. Belum. Nah, kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan. Menyenangkan. Tidak. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, terima kasih ya. Saya apresiasi sekali kerja keras kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian diskusi dengan tertib. Tepuk tangan buat kita semua. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kita bertemu lagi masih membahas topik yang berbeda, tetapi dalam satu tugas yang sama tadi ya, kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.